Kalau begitu Tuhan kalah sama iblis. Karena sekarang kenyataannya adalah kemaksiatan lebih menguasai daripada ketaatan. Nah, inilah bahayanya. Ketuhanan adalah merupakan landasan tauhid yang sangat luar biasa, ya. Terlebih lagi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyahnya Ibnu Arabi, ya. Ibnu Arabi sama juga dengan Al-Halaj adalah memahami tentang manunggaling kaula Gusti, sama dengan adalah Syekh Siti Jenar tadi sesungguhnya. Yang timbullah perdebatan antara golongan-golongan yang memahami tentang ketuhanan, ya. Maka masuklah golongan Jabariyah, Mu'tazilah, kemudian juga adalah masuklah dengan banyak, ya, tentang ketuhanan. Sampailah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi membuat landasan. Imam Asy'ari sesungguhnya adalah secara tauhid adalah termasuk adalah kelompok adalah Mu'tazilah, ya. Dan kemudian Imam Maturidi adalah termasuk adalah kelompok berasal dari keluarga Jabariyah. Maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah gabungan seolah-olah Mu'tazilah dan Jabariyah tentang ingsun dan sirah, tentang. Nah, dalam wahdatul wujud maka selalu dibahas adalah yang dibicarakan adalah zat, ya. Bahwa tidak ada zat yang selain Allah. Semuanya hanya Allah. Tapi dalam wahdatul syuhud bahwa sesungguhnya adalah segala makhluk ini ada. Maka termasuk kita manusia disebut adalah wujud waham, wujud arad, ya, wujud yang tidak wujud. Sesungguhnya kalau Abah sudah pelajari keseluruhan, sebetulnya semuanya benar pada tingkatnya masing-masing. Jabariyah benar pada tingkatnya, Mu'tazilah pun nggak salah. Pada saat mereka hanya menggunakan akal, ya, itu juga tidak salah. Walaupun orang sekarang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kelakuannya seperti Mu'tazilah. Seolah-olah manusialah punya kekuatan. Sadar nggak sadar sekarang orang yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, hidupnya hidup dewek, melihat dewek, mendengar dewek, yang sholat dewek, itu sebetulnya landasan Mu'tazilah sebetulnya. Bahwa manusia punya daya kekuatan. Nah, inilah sesungguhnya paham sudah jauh berkembang, maka Abah boleh setelah dari sekian banyak Abah pelajari puluhan kitab, ya, dari berbagai kitab, berbagai golongan, ya, bisa disimpulkan bahwa hari ini ternyata kalau Abah memandangnya adalah bahwa hidup ini hanyalah permainan Tuhan, maka surga dan neraka, dosa dan pahala hanyalah drama Tuhan sebenarnya. Maka itulah pemahaman yang demikian adalah seumpama adalah gunung pasir yang suatu saat akan roboh, pemahaman itu, ya. Silakan kalian yang masih muda saksikan omongan Abah bahwa pemahaman itu akan bubar pada waktunya. Tentang surga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa. Karena kalau seluruh pemainnya hanya Allah, siapa yang punya dosa? Siapa yang punya pahala? Dan inilah yang sekarang lebih kenyataan. Orang yang mengaku dirinya agama, ternyata kehancuranlah yang ada pada adab etika manusia. Justru manusia adalah melampaui batas. Dia tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal Tuhannya. Akhirnya manusia tidak bahagia. Dan yang terjadi sekarang di Nusantara, Abah melihat manusia. Kenapa Abah sampaikan hari ini? Karena Abah melihat bahwa manusia sudah kelimpungan untuk untuk urusan hidupnya. Dia takut hidup, dia takut mati. Ya tadi karena dia tidak mengenal pada Tuhan yang begitu baik, yang begitu dari semua. Kisah neraka sesungguhnya adalah siapa yang kan kemarin Abah sudah jelaskan bahwa sesungguhnya di dalam drama Allah. Pada dasarnya dari awal pun tidak ada makhluk ini. Yang ada hanya Allah. Kalau kita memahami tentang wahdatul wujud dari semua, ya, tidak ada memang makhluk ini. Maka Syatoilah yang Abah selalu kaji dari hikam itu sangat realistik adalah memahami tentang ini semua. Bahwa makanya inilah yang barangkali, karena kalau seandainya kalian bersandar kepada apa yang sekarang, jangankan dalam ibadah. Ibadah tidak ada keyakinan. Kepada Allah tidak ada keyakinan. Urusan rizki nggak ada keyakinan. Nah, apalagi setelah kematian di dunia saja sudah nggak ada keyakinan. Bahkan kenyataan yang ada sekarang hari ini, sahabat, justru orang Islam terpuruk urusan rizki karena dia tidak ada keyakinan pada Allah. Bahkan yang terjebak dalam judi online justru orang Islam. Bahkan negara di dunia yang hampir 1.000 triliun negara yang mengeluarkan judi online cuma Indonesia yang mayoritas Islam. Sadarilah oleh kalian semua. Bahkan judi online terjadi di kampus-kampus
Judi online terjadi di pondok-pondok pesantren. Judi online terjadilah di siswa-siswa. Bahkan di dalam sebuah riset, adalah sebuah lembaga survei mengatakan kemaksiatan yang terbesar justru ada di pondok pesantren yang terjadi sekarang. Ya, nah inilah maaf ya. Jadi jangan dipelintir, tapi kita harus bicara tentang realistik. Ini tentang kesadaran. Ternyata pokok pangkal penyebabnya adalah sesungguhnya orang Islam karena beragama dengan doktrin, akhirnya dia tidak ada kesadaran dalam hidupnya. Maka itulah sesungguhnya bagi kalian yang sudah sampai pada kesadaran, kalian akan mengerti bahwa kehidupan inilah hanya permainan dia. Tuhan adalah seolah-olah Tuhanlah satu-satunya pemain itu. Adapun segala isi alam ini hanyalah merupakan Tuhan yang sedang menyamar sesungguhnya. Menyamar jadi presiden, menyamar jadi tentara, menyamar jadi polisi, jadi pedagang. Bahkan menyamar jadi beras, jadi pohon, jadi apa, segalanya. Itulah yang dikatakan Ibnu Arabi adalah benar. Bahwa sesungguhnya yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Makanya yang baiknya Allah, yang buruknya juga Allah. Maka yang disebut iblis itu juga Allah. Tadi setan juga Allah. Cuma dosa suka dinisbatkan pada setan dan iblis karena tadi. Sebagaimana kata Imam Syajili mengatakan bahwa kenapa anak itu dinisbatkan pada orang tuanya. Padahal anak itu bukan milik orang tua. Anak itu adalah ciptaan Allah. Nggak ada hubungannya dengan orang tua. Sesungguhnya. Maka harus kalian pahami. Maka bagi kalian para orang tua, jangan merasa sok memiliki anak. Tadi semua. Karena kalian juga anak dari orang tua kalian. Nenek kita ada anak dari ibunya juga. Maka inilah harus kita pahami tentang hakikat kehidupan. Cuma sayang kalau kalian tidak punya kesadaran, kalian tidak akan paham sesungguhnya. Maka inilah tentang kesadaran. Dan itulah kenapa perjalanan Nabi Muhammad itu adalah reformasi. Nabi Muhammad adalah seorang reformis yang tadinya berada pada masyarakat Quraisy itu adalah dalam kejahilan. Sebagai pemimpinnya adalah Abu Jahal, adalah Abu Bodoh. Tadi semua jahil dia itu. Juhala tadi semua. Ya. Nah inilah sesungguhnya juga ini adalah kisah yang sebenarnya juga jangan hanya selalu dipandang sosok tentang Abu Jahal. Tapi juga peran manusia yang tidak mau move on. Karena kalau kita menyaksikan seorang nabi dari awal pun adalah selalu disesatkan. Selalu adalah mereka itu difitnah. Bahkan ratusan rasul dibunuh oleh Bani Israel. Karena tadi pahami oleh kalian tentang hal ini semua. Karena siapapun mereka pencerah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang memiliki kesadaran. Yang mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya kenal. Maka dianggap sebagai satu kesesatan. Sebagaimana Al-Halaj. Tapi sekarang Al-Halaj diakui oleh dunia. Bahkan ternyata juga terbukti pada saat Al-Halaj dipancung. Darahnya itu berbunyi. Berzikir pada Allah. Karena dia darahnya, hidupnya, tulangnya. Semuanya hanya Allah. Maka dia darahnya itulah Allah. 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 Sampai Imam Ghazali berkata. Kalau seandainya aku ada sejaman dengan Al-Halaj. Aku ingin jadi muridnya. Syekh Athaillah pernah berkata. Kalau aku sejaman dengan Al-Halaj. Aku ingin jadi muridnya. Abah pun demikian. Ya. Ini sudah tidak boleh lagi kita tutupi ini. Di Indonesia ada Syekh Muhi Pamijahan. Beliau menulis kitab Jami'ul Mughni namanya. Beliau adalah menjelaskan bahwa manusia dibagi 3 bagian, jasad, hati, dan adalah ruh. Maka disitulah ada ibadah, ubudiyah, abudah. Nah, ibadah itu hanya sampai pada tatanan sah, kata beliau. Tapi tidak makbul. Maka artinya, kalau seandainya ibadah itu makosidnya adalah untuk sampai usul pada Allah, berarti ibadah itu gagal. Karena sebenarnya pemandangan ibadah jangan diartikan menyembah. Karena nanti kalau kita memahami, kalau kehidupan ini hanya drama Allah, berarti kalau begitu, siapa yang sholat, siapa yang adhan, yang qomat, Allah semua. Siapa yang jadi maling, ya Allah juga. Siapa yang jadi satpam, ya Allah juga. Maka kata apa? Kalau kalian mengerti dengan kesadaran, sesungguhnya ini hanya permainan Allah. Dari awal pun. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ini hanya permainan Allah. Tadi semua. Dia ingin dikenali dari awal pun. Maka dia mentajalikan. Maka yang tadi. Pada saat dia berfirman dalam hadis kursi. Anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku tersembunyi dan tertutup. Tapi yang tersembunyi dan tertutup ini sekarang sudah dohir. Sudah wujud. Sudah menjadi sarung-sarung golok yang dengan segala bentuk dan rupa di alam dunia ini. Sebetulnya hampir semua hikmah hikam, sahabat, sejalan. Bahkan sebenarnya kalau kalian mempelajari, termasuk kalian yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, yang landasan tauhidnya dari Imam Asy'ari, Imam Maturidi,
Silakan baca Kifayatul Awam, silakan baca Dasuqul Barohin, silakan baca ada kitab Tijan Ad-Darori. Sesungguhnya tidak salah pandangan-pandangan mereka wahdatul wujud itu. Sesungguhnya lihat dalam sifat 20. Sifat 20 itu kan dibagi 4 kelompok. Sifat nafsiyah, yang keduanya adalah sifat adalah salbiyah, yang ketiganya adalah maknawi, yang keempatnya adalah ma'ani. Jadi empat itu, ma'ani, maknawi, salbiyah, nafsiyah. Kenapa sebut nafsiyah? Dan nafsiyah itu wujud. Kenapa manusia disebut nafs, jiwa? Karena inilah perwujudan Tuhan, mazhar Tuhan, kenyataan Tuhan. Bahkan kata Abah, kalau kalian tidak berani mengaku diri kitalah sebenar-benarnya wujud Tuhan itu. Yang dulunya sudah dia berkata tentang hal ata alal insan hinum nadahri lam yakun sayamad kuro. Sekarang ada Tuhan yang sudah jadi supir, yang jadi presiden, jadi copet, jadi apa semua. Maka itulah kemarin pada saat kita membahas tentang khairihi wa syarihi, sesungguhnya siapa yang berdosa itu? Maka kalau ada manusia dia berdosa, kemudian dia tidak menyadari sesungguhnya dia bahkan jangankan taat, berbuat dosa pun manusia tidak bisa. Karena manusia ini kalau kalian sadar sepenuhnya adalah ibaratkan sekotak wayang yang diciptakan oleh dalang. Yang bicara pada Cepot adalah dalang. Yang bicara pada Arjuna adalah dalang. Yang bicara pada Bima adalah dalang. Yang bicara pada Pandawa adalah dalang. Yang bicara pada Kurawa adalah dalang. Semuanya adalah hanya satu zat, satu sifat, satu asma, satu af'al. Bukankah cocok dengan Kifayatul Awam? Kifayatul Awam mengatakan adalah, termasuk kitab Tijan Ad-Darori, mengatakan wahdaniyat fil af'al. Apa itu wahdaniyat? Artinya adalah satu dalam af'al. Kalau ada perbuatan yang bukan dalang, kalau taat itu ada seolah-olah perbuatan Allah, maksiat bukan perbuatan Allah, syiriklah, berarti ada Tuhan lain. Tadi semua. Sekarang katakanlah, maka manusia sekarang bingung. Gus Baha pernah menyampaikan ini. Kalau ketaatan itu adalah seolah-olah adalah pengikut Tuhan, sementara maksiat itu adalah pengikut iblis. Nah sekarang banyak mana? Kalau begitu Tuhan kalah sama iblis. Karena sekarang kenyataannya adalah kemaksiatan lebih menguasai daripada ketaatan. Nah inilah bahayanya. Padahal halusnya adalah kita kenapa dalam rukun iman yang 6. Iman yang ke-6 adalah iman kepada qada dan qadar. Khairihi wa syarihi min Allah. Satu dalang. Tadi semua. Maka itulah syai'atullah adalah mengingatkan kepada kita adalah kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Ya. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Dan dia pun sekarang tetap sendiri. Karena ini adalah drama Tuhan. Seolah makhluk ini adalah sarung-sarung golok tempat Tuhan bersembunyi.